Halo, selamat sore, selamat datang, dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Halo Bapak Ibu, Oma Opa, Bioskop Usinda akan hadir lagi. Catat waktunya ya, Jumat 31 Mei jam 10 pagi. Disiarkan hanya secara onsite di gedung gereja. Yuk siap-siap, jangan sampai ketinggalan, ditunggu kehadirannya. Umat yang terkasih, mari kita kembali belajar berdoa melalui GPS yang akan diadakan pada hari Sabtu 1 Juni jam 7 pagi. Pada episode keempat ini kita akan belajar berdoa untuk memurnikan hati. GPS diselenggarakan secara onsite di gereja dan melalui Zoom. Mari kita bersekutu dan berdoa bersama dalam GPS, penuntun hidup di dalam Tuhan. Pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pukul 9 pagi akan selenggarakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudara Raymond DM Sijabat dengan Saudari Yosya Natania Agustin. Kebaktian akan dilayani oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Ke Papua makan papeda. Apa kabar pasutri dewasa muda? 50 tahun membangun cinta menjadi tema Esmutdir yang diadakan tanggal 1 Juni jam 10 pagi di Ruang Pemuda GKI Taman Aries. Hadir bersama Pendeta Rinto Tampu Bolon, Om Frans dan Tante Iren yang akan sharing juga loh. Yuk datang untuk sama-sama belajar dari cerita yang akan diseringkan. Tiada kesan tanpa kehadiranmu, jadi jangan lupa datang ya. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih, Sekolah Injil Buaran hadir kembali. Tahun ini akan diselenggarakan selama 2 hari, yakni tanggal 24 dan 25 Juni 2024 dengan tema Growing with Jesus. Kita akan melalui firman bersama Pendeta Grace Bustami dengan aktivitas dan games yang seru, dan akan ada kebersamaan ke Jakarta Birdland dan Samudra Ancol yang akan membuat liburanmu semakin bermanfaat dan berarti. Kontribusi per anak sebesar Rp75.000 dan batas pendaftaran tanggal 17 Juni 2024. Yuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 7, catat tanggalnya dan segera daftarkan dirimu ke guru kelas masing-masing ya. Beli baju baru di pasar minggu, dibelinya oleh Bu Sisil. Wahai adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ikutan sil. Sampai jumpa adik-adik. Kakak, tali sepatunya lepas kak. Jangan lupa daftar ke Glowing Ingat tanggal 12 sampai 14 Juli. 12 sampai 14 Juli, emang ada apa? Kita akan ada Youth Camp GKI Taman Aries yang seru banget di Pondok Kapilih, Bogor. Gak daftar, nanti ketinggalan loh. Yuk guys, ladies, kita sama-sama Glowing in God. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Efesus 4 ayat 4 sampai 6 berkata, "Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua." Seperti firman Tuhan tadi, saat ini kita pun dipersatukan oleh Dia yang adalah satu Allah, Putra dan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepadanya, menyembah dan menaikkan pujian bagi Dia. Karena hanya Dialah satu-satunya Allah dan tiada yang lain selain Dia. There is none like
touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Kita katakan sekali lagi, there is none like you. Karena sungguh tidak ada Tuhan selain Allah yang kita sembah dan kita percaya. Hanya Dia yang bisa memenuhi hati dan pikiran kita. I could search for all eternity long and find there is none like you. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, amin. Sang pencipta yang turun ke dunia, mati dan bangkit, tetap tidak pernah tinggalkan kita. Dia berikan Roh Kudus buat kita, karena Dia adalah Allah yang baik. Mari bersama kita muliakan namanya. Bersama kita berdiri, kita sembah namanya. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Umat yang pria, Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya. bersama-sama kita katakan haleluya. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Umat wanita bersama-sama. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit buminya. Bersama-sama haleluya, puji Dia. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kemuliaan selamanya dalam sorga. Kemuliaan selamanya dalam surga bergema, hormat, syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Umat Tuhan yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan. Semoga hari ini kita siap ya untuk datang bersama beribadah. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan mengerti dan Dia menyambut kita untuk bersama-sama di dalam ibadah sore hari ini. Dan di dalam minggu ini kita merayakan Minggu Trinitas. Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu hakikat Allah di dalam 3 pribadi yang darinya kita belajar relasi kasih dan persekutuan di dalam kekekalan. Dan itu juga adalah bukti bahwa karya Allah yang kekal sampai hari ini, Dia begitu mengasihi kita dan Ia mau mengajak kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Di dalam kesempatan ini, mari kita menuduhkan hati dan pikiran kita. Kita bersama merendahkan hati kita, serta bertanya di dalam keseharian kita, apakah kita sudah mau taat, mengikuti Dia, tinggal di dalam kasih Allah Tritunggal itu. Mari kita berdoa, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, sambil song leader mengantar kita di dalam perenungan lewat pujian. Oh Tuhanku,
terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan boleh limpahkan kepada kami hari lepas hari. Ini kami Tuhan datang membawa doa pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, menuntun kami, dan ampunilah kami agar kami dapat terus berjalan di dalam kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama dengan berdiri. Oh Roh Kudus, berikanlah karunia, hancurkan kuasa setan ganggu. Jadilah pandu dan terang selamanya, dan bagi Tuhanku siapkan hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-38 sampai 39 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia bagi kita semua. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh hukum Musa kamu tidak dapat dibenarkan, sedangkan di dalam Dia setiap orang yang percaya dibenarkan. Kiranya damai dan pengampunan Kristus menyertai kita. Salam damai bagi kita semua. Berikan salam sebanyak-banyaknya Bapak Ibu rekan-rekan. Satu ruangan ini juga bisa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau. Kita sekali lagi ya, pakai gerakan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya tentu ada sukacita bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Karena Tuhan sudah memulihkan kita. Dan hanya dengan kita diam di dalam Tuhan, kita pun tenang. Mari kita bersama pujikan Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling
adakah kerinduan siap dari kami? Oh, inilah rinduku. Bersama kita katakan, hidupku hanyalah untukmu. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau untuk belajar berdiam dalam Tuhan, sehingga suara Tuhan yang terus memanggil kami, dapat kami respon dengan kesiapan hati dan diri kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur, karena pada sore ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah roh hikmat kebijaksanaan yang Tuhan curahkan juga menaungi setiap kami. Agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan di tengah hidup kami. Berkati dan sertailah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab hari ini menurut Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Ya, kayak kurang semangat nih, harus sekali lagi nih kayaknya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Nah, udah cukup terdengar. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pendeta Stefani Sohilait. Nah, ini campuran Jawa dan Jambon. Nah, hasilnya seperti inilah kurang lebih ya. Nah, saya melayani di GKI Pondok Makmur Tangerang Bapak Ibu Saudara. Mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara yang tidak asing ya dengan daerah Tangerang, ya. Di sana itu banyak sekali pabrik-pabrik. Jadi jalanan itu relatif cukup padat ya, terutama di jam-jam tertentu. Nah, suatu kali Bapak Ibu Saudara, ketika saya sedang melakukan perjalanan ya dari Pastori kemudian mau menuju ke daerah Gading Serpong. Nah, waktu itu daerahnya cukup padat tuh. Ketika saya baru keluar dari pintu perumahan saya. Ketika saya mengendarai mobil, Bapak Saudara, rasa-rasanya saya mengendarai dengan tertib gitu ya. Ya perlahan-lahan karena agak macet, tidak ngebut sana sini gitu ya. Tapi yang menjadi sebuah hal yang mengherankan saya, Bapak Ibu Saudara, ketika saya sedang mengendarai mobil ya, karena pada waktu itu siang hari, jadi rasanya biar tidak mengantuk gitu ya putar aja lah lagu. Jadi sambil nyanyi-nyanyi sendiri aja di dalam mobil. Kemudian ada bapak-bapak dari sisi kiri saya, Bapak Ibu Saudara. Dia berbicara seperti menggebu-gebu gitu ya. Kenapa sampai menggebu-gebu? Karena tangannya sampai begini-begini gitu ya. Dalam hati saya nih, Bapak kenapa ya? Perasaan saya mengendarai kendaraan ya dengan tertib gitu ya, nggak ada salah. Akhirnya yang saya lakukan apa Bapak Ibu Saudara? Saya biarkan aja bapak-bapak itu ya. Saya pikir ya biasalah, mungkin lagi marah-marah nggak jelas gitu ya. Untuk yang kedua kalinya Bapak Ibu Saudara, Bapak ini melakukan hal yang sama. Kali ini dia tidak hanya memberikan tangannya gitu ya, seolah-olah sedang berbicara dengan menggebu-gebu, tetapi dia sedang mengetuk kaca mobil saya sebelah kiri. Saya cukup kaget Bapak Ibu Saudara, kenapa ya? Kemudian saya coba buka kaca mobil saya. Lalu bapak ini ternyata berkata, "Mbak, ban mobilnya kempes. Hati-hati ya, segera dipompa di depan sana." Langsung saya bilang, "Oh iya Pak, makasih ya." Kemudian saya tutup lagi Bapak Ibu Saudara kacanya. Nah dari sini Bapak Ibu Saudara, ketika saya udah mulai menutup kaca mobil saya merasa bersalah gitu ya. Karena ternyata bapak-bapak tadi secara menggebu-gebu gitu ya rasanya, berusaha untuk memberitahu saya kalau ban mobil saya itu lagi kempes gitu ya. Jadi saya mesti segera isi ban mobil saya. Tapi karena saya merasa bapak ini sedang marah-marah, maka saya tidak punya rasa untuk menurunkan kaca mobil saya. Sampai akhirnya dia mengetuk pintu kaca mobil saya, baru saya coba turunkan. Nah dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya yang mau saya sampaikan bagi kita adalah ketika kita buka kaca mobil, sebenarnya di saat yang bersamaan kita juga sedang mau belajar untuk mendengar. Nah kalau ini bukan hanya berbicara soal berkendara, tapi soal hubungan kita juga dengan Tuhan gitu ya. Seberapa sering kita mencoba untuk menutup diri kita. Jangan-jangan kita juga sama gitu ya, enggan menurunkan kaca-kaca dalam diri kita hingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan yang memanggil kita. Suara Tuhan yang terus mengajak kita untuk bisa mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita yang tidak mau untuk belajar mendengar, maka kita punya kecenderungan untuk terjebak dalam zona nyaman kehidupan kita. Jadi sulit untuk berpindah
Kenapa? Karena udah terlalu nyaman. Bapak Ibu Saudara, di jemaat saya ada ya beberapa orang yang rasanya kursi itu untuk beliau gitu ya. Jadi setiap kali ibadah, sampai nggak ada yang berani dudukin ya. Mau si oma-oma ini, ibu ini datangnya terlambat pun nggak ada yang mau dudukin gitu ya. Rasa-rasanya ini udah paten gitu ya. Begitu kita bilang, kenapa nggak mau pindah Bu, Oma itu lebih enak. Enggak, udah nyaman gitu ya. Ya rasanya kalau kita udah nyaman kan ya di situ-situ aja gitu ya. Kita enggan untuk bergerak atau beranjak dari tempat yang semula kita duduki atau diami. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang rasanya juga hadir dalam kehidupan Nikodemus yang tadi juga kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita boleh bersama-sama melihat ya sosok Nikodemus ini, dia punya banyak kenyamanan dalam kehidupannya. Kenyamanan seperti apa? Yang pertama karena dia adalah seorang pemimpin dari agama Yahudi. Yang kedua, dia ini termasuk golongan atau anggota dari mahkamah agama atau juga bisa disebut juga sebagai Sanhedrin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dia juga adalah seorang Farisi. Ya kita tahu orang Farisi ya, dikatakan orang yang hidup dekat dengan Taurat. Nah dari ketiga ini Bapak Ibu Saudara, rasa-rasanya Nikodemus itu pasti punya kepercayaan diri lah dalam kehidupannya. Karena dia bisa punya kuasa, kedudukan, tetapi juga pemahaman, pengetahuan. Tetapi justru dari sinilah Bapak Ibu Saudara, perjumpaan antara Nikodemus dengan Yesus dalam percakapan mereka adalah sebuah perjumpaan yang mengubah kehidupan Nikodemus. Kita bisa lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dalam percakapan Nikodemus dan Yesus, kita diajak untuk melihat ternyata Yesus yang sedang membimbing Nikodemus. Mengapa dikatakan sedang membimbing Bapak Ibu Saudara? Karena Nikodemus ini, ya itu tadi ya, dia punya sebuah kondisi kenyamanan dalam kehidupannya, tetapi ada satu titik di mana Tuhan ingin memberitahukan bahwa ada hal-hal dalam kehidupannya dan kehidupan umat manusia yang tidak bisa kita ketahui. Kenapa? Ya karena kita manusia yang terbatas. Nah sedangkan Allah, Tuhan kita adalah sosok pribadi yang tidak terbatas. Ia yang adalah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi punya kuasa dan kemuliaan. Sehingga dalam segala keterbatasan kita dimampukan untuk secara perlahan mengerti dan memahami atas segala sesuatu yang dinyatakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, status dan latar belakang yang dimiliki oleh Nikodemus membuat dia punya kepercayaan diri. Sehingga dia mulai sebuah percakapan dengan Yesus. Dan ia berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Bapak Ibu Saudara, dari sini sebuah rasa pede untuk berbicara pada Yesus. Dia nggak takut ya seperti orang-orang lainnya, tetapi dia menyadari bagaimana dan siapa posisinya pada saat itu. Lalu apa yang terjadi? Respon Yesus kepada Nikodemus. Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Rasanya cukup membingungkan kali ya. Apa maksud Tuhan Yesus berkata demikian kepada Nikodemus? Atau apa yang dimaksud Yesus dalam perkataan dan pernyataannya kepada Nikodemus? Akhirnya yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Nikodemus berusaha menelaah apa yang disampaikan Yesus melalui logika-logikanya. Nikodemus berusaha memahami pernyataan Yesus dan perkataan Yesus berdasarkan apa yang dia pahami. Nah dia lupa Bapak Ibu Saudara bahwa ini tentu tidak mudah. Karena itu dia bertanya kepada Yesus, ya kan? Bagaimana mungkin? Ya kalau orang itu sudah tua, apakah dia bisa masuk kembali ke rahim ibunya lalu dilahirkan kembali? Nah di titik inilah Bapak Ibu Saudara, kita diperlihatkan tentang Nikodemus yang masih menggunakan akal pikiran berdasarkan pengertian dia sendiri. Dia memahami ya kelahiran yang perlu dimiliki oleh setiap umat Tuhan atau dirinya sebagai bagian dari pemahaman harafiah semata. Tetapi padahal yang dimaksud Tuhan Yesus bukanlah hal yang demikian. Ia mencoba menggunakan nalarnya, logikanya, pengetahuannya. Tetapi di titik itulah ia mengetahui bahwa ada hal dalam hidupnya yang tidak dia ketahui. Ada hal dalam hidupnya yang memiliki tanda tanya. Tidak semua hal dapat ia ketahui. Tidak semua hal dapat ia telaah dengan serta-merta. Karena itu kita juga kembali diingatkan Bapak Ibu Saudara,
berapa banyak dari kita yang merasa kita tahu gitu ya banyak hal. Nah sehingga kita rasa-rasanya menjadi jarang untuk bertanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam pilihan-pilihan yang kita buat. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah ya tentang tumit Achilles. Kan Bapak Ibu beberapa ada yang pernah mendengar ya. Jadi ini sebenarnya kisah mitologi. Ada seorang ibu ya, Dewi, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia berharap anak laki-laki ini adalah anak laki-laki yang tidak pernah terkalahkan. Kemudian dia diberitahu bahwa dia harus memasukkan anaknya dalam salah satu sungai. Nah, dengan demikian anak ini tidak akan terkalahkan Bapak Ibu Saudara. Dan itu dilakukan oleh sang ibu ini. Apa yang terjadi? Ketika dia tumbuh besar namanya Achilles. Dia benar-benar menjadi pemuda yang tidak terkalahkan. Dalam sebuah peperangan, dia selalu memenangkan peperangan tersebut. Tetapi ada satu kali Bapak Ibu Saudara, ada satu panah, busur panah yang tepat mengenai bagian tumitnya. Dan ternyata setelah terjadi, dia jatuh, terkapar, bahkan mati. Kenapa? Karena ketika sang ibu memasukkan anaknya ke dalam air, ibu ini memegang tumitnya. Jadi tumitnya ini gak kena di airnya Bapak Ibu Saudara. Nah itu menjadi sebuah titik lemah bagi Achilles. Karena itu dikatakan cerita ini adalah tumit Achilles. Nah rasanya kita semua juga punya tuh tumit-tumit Achilles dalam hidup kita. Nah, Nikodemus juga punya. Dia punya tumit Achilles dalam kehidupannya. Apa? Ada masa ketidaktahuan. Kelemahan dia memahami ketika dia terlalu menggunakan logika-logikanya. Ketika dia berusaha memikirkan segala sesuatu dalam pengertian dia sendiri. Ya mungkin beberapa dari kita juga punya kelemahan-kelemahan ya, tumit Achilles tersebut ya. Mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin gampang sekali tersulut emosi gitu ya. Makanya ada sebuah istilah sumbu pendek. Nah, saya nggak tahu nih di sini cukup familiar nggak. Kalau di tempat saya Bapak Ibu Saudara kalau ada orang yang marah-marah kita suka bilang, nah sumbu pendek udah mulai nih gitu ya. Atau dari kita sulit sekali gitu ya untuk memaafkan, mengampuni, menyatakan kasih. Itu menjadi sebuah kelemahan-kelemahan kita. Nah apa yang terjadi? Kita tidak diminta untuk tetap tinggal dalam itu, tapi menyadari ada kelemahan dan perlu kita atasi. Nah karena itu kita perlu untuk terus mengarahkan hati pada Tuhan. Karena dalam ketidakberdayaan, dalam kelemahan, dalam keterbatasan, yang bisa memampukan kita ya adalah Tuhan Yesus. Kita mesti merasa penuh dulu Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan Yesus. Agar ketika kita sudah penuh, utuh hidup kita bersama dengan Tuhan, maka kita tidak berusaha mencari validasi-validasi di dunia ini. Ya. Mempertanyakan kasih Tuhan, sehingga berusaha mencari cinta kasih di tengah dunia. Yang rasanya bisa mengobati dan memenuhi, ternyata tidak. Tapi bagi kita yang udah penuh dengan kasih dan cinta Tuhan, maka kita tidak lagi mencari itu. Maka ketika kita pelayanan kita punya benturan, kita nggak berusaha untuk minta dikasihi, untuk orang itu bisa minta maaf pada kita, nggak. Tapi kita yang terlebih dahulu. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu tetapi yang kita dapatkan tidak setimpal Bapak Ibu Saudara, tidak sesuai gitu ya, atau tidak diindahkan, maka kita nggak sakit hati. Kenapa? Karena nggak apa-apa. Aku tidak sedang mencari pujian dan mengejar pujian, tapi ini bagian dalam pelayanan bersama Tuhan. Dan aku tahu cinta dan kasih Tuhan udah cukup buatku, gitu ya, memenuhiku. Dan itu yang rasanya pengen juga disampaikan pada Nikodemus, bahwa ada bagian titik lemah kehidupannya, namun Tuhan mau membimbingnya untuk berjalan menuju dalam pemahaman bersama dengan Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam percakapan Nikodemus dan juga Yesus, kita juga melihat ya bagaimana Yesus menuntun ya Nikodemus untuk belajar mendengar dan keluar dari zona nyamannya. Karena itu Yesus juga berkata kepadanya, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus diajak untuk membuka bukan hanya telinga secara fisik saja, tetapi juga hatinya. Keluar dari zona nyaman, menyadari bahwa apa yang disampaikan Yesus bukan hanya ngomong soal lahiriah semata ya, lahir harafiah semata. Tetapi berbicara tentang kelahiran baru dalam diri dan jiwa kita. Kita diajak untuk tidak lagi hidup dalam kedagingan kita.
Karena itu kata Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Roma dikatakan, orang yang hidup dalam daging, maka dia akan memperoleh kematian. Kita diajak untuk tidak hidup dalam kedagingan. Dalam bacaan kita juga sama. Orang yang berasal dari hal-hal jasmani, ya maka dia hidup menurut jasmani semata. Tapi kalau orang-orang berasal dari roh, maka dia akan hidup secara dan dalam rohani. Jadi mesti jelas gitu ya, kita hidup itu dari mana, kemana asalnya. Apa tujuan kita, apa sumber dalam hidup kita. Mesti jelas Bapak Ibu Saudara, nggak boleh gampang, nggak boleh bingung gitu ya. Mesti benar-benar memastikan diri. Jadi kita mesti punya prinsip dalam hidup kita gitu ya. Mau kemana kita hidup. Bapak Ibu Saudara, saya rasa kita semua menggunakan aplikasi WhatsApp ya. Aplikasi WhatsApp ini Bapak Ibu Saudara punya fitur ya. Dia itu bisa pin gitu ya, menyematkan gitu loh ya. Beberapa nomor. Hanya bisa 3. Ya. Itu yang akan menjadi prioritas. Ya kalau semua ya nggak akan ada yang jadi prioritas dong ya. Makanya hanya 3 Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita pin nih salah satu nomor Bapak Ibu Saudara, mau ada chat baru masuk gitu ya, maka nomor ini akan tetap ada di atas. Tapi kalau kita nggak pin nomor tersebut, nggak jadikan prioritas, maka kalau ada chat-chat lain yang masuk, nomor ini akan turun Bapak Ibu Saudara. Jadi posisinya dari atas nih, dia lama-lama akan turun ke bawah. Kenapa? Karena terganti dengan chat-chat yang baru, nomor-nomor yang baru. Ya saya rasa kehidupan kita bersama dengan Tuhan ya kurang lebih mesti begitu gitu ya. Apakah kita juga udah menyematkan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita? Sehingga ketika ada banyak hal-hal baru yang datang, Tuhan tetap jadi prioritas gitu ya. Tuhan gak jadi turun Bapak Ibu Saudara. Gak makin hari makin ke bawah, makin hilang tuh lama-lama Tuhan dalam hidup kita. Ya karena itu kita mesti benar-benar memprioritaskan siapa dalam hidup kita. Ya kalau Tuhan gak pernah kita prioritaskan Bapak Ibu Saudara, ya maka Tuhan aja bisa akan kalah dengan apa? Kesibukan kita, pekerjaan kita, atau kehidupan kita dengan teman, dengan pasangan, Tuhan akan semakin ke bawah. Karena itu mesti jelas. Nah Nikodemus diajak oleh Tuhan untuk benar-benar melihat jelas kemana dan mengerti bahwa hidup yang dijalani dia ya adalah hidup yang perlu lahir dari roh, perlu hidup yang lahir dari air, yaitu dari Tuhan Yesus sendiri. Allah yang menyatakan diri, Yesus hadir di tengah manusia, dan Roh Kudus yang akhirnya terus memimpin kita, memampukan kita untuk punya kepekaan, hidup bersandar kepada Yesus. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara dalam percakapan Nikodemus dan Yesus, di sana kita juga menjumpai ya bagaimana Yesus juga menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Karena itu dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus menyebutkan dirinya ya sebagaimana dia yang turun dari surga. Dia yang adalah anak Allah, turun di tengah kehidupan bersama dengan manusia. Ia menjamin Bapak Ibu Saudara bahwa kita akan hidup kalau kita ini terus memandang Dia. Kita akan terus hidup ketika kita juga terus menaruh kepercayaan kita kepada Dia. Karena itu dalam setiap pengorbanannya mari kita juga melihat ada bentuk cinta kasih yang konkret, yang nyata Bapak Ibu Saudara. Dia ditinggikan pada salib. Karena itu dikatakan seperti halnya Musa yang meninggalkan ular tembaga di padang gurun. Cinta yang Tuhan berikan pada kita itu bukan cinta yang abstrak. Cinta yang konkret. Jadi kalau kita tanya apa buktinya Tuhan mencintai kita, Tuhan Yesus sudah mati Bapak Ibu Saudara di atas kayu salib untuk menebus setiap kita yang hidup dalam keberdosaan. Lalu Yesus juga bisa dong kira-kira bertanya pada kita ya, terus apa buktinya bahwa engkau juga mencintaiku? Kira-kira jawab gimana Bapak Ibu Saudara? Kalau kita bilang, oh saya cinta Tuhan pada engkau. Terus Tuhan Yesus berkata, apa buktinya? Kira-kira bisa gak kita tunjukkan bukti-bukti yang konkret bahwa kita benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada jemaat saya ya, udah menikah puluhan tahun. Dia bilang pada saya, Mbak, suami saya habis marahin saya katanya. Kenapa Bu? Ya saya kan nanya ya, Papa kamu tuh cinta gak ya sama aku? Waduh. Si papanya bilang, suaminya bilang, menurutmu gimana ya Ma? Gitu ya. Setelah berapa puluh tahun ya kita menikah gitu ya.
Saya pergi pagi ya, bahkan pulang larut. Ya, bekerja susah payah untuk keluarga kita. Apa kurang? Apa masih dipertanyakan gitu ya? Bapak Ibu Saudara, ada yang begitu nggak dengan pasangannya ya? Masih mempertanyakan, yang ada diomelin nih, kayak ibu-ibu ini. Saya diomelin, Mbak. Ya iyalah Ibu, masa Ibu masih mempertanyakan ya setelah apa yang sudah dilakukan dan diberikan, ditunjukkan. Nah, kita aja Bapak Ibu Saudara yang punya relasi hubungan ya baik dengan pasangan atau rekan, kita aja kadang-kadang mungkin minta tuntut bukti gitu ya. Jangan-jangan kita sama Tuhan juga sering gitu, menuntut gitu loh. Tuhan, kalau Engkau mengasihiku, mengapa ada dalam bagian hidupku yang rasanya tidak terjadi? Tuhan, kalau Engkau mengasihiku, mengapa saya punya kehidupan yang tidak mudah? Kenapa saya punya kehidupan yang berat? Bapak Ibu Saudara, kita masih menyadari dalam tahap ini ya tadi ya, tahap ketidaktahuan kita. Seringkali yang kita pahami, yang kita mengerti adalah keinginan kita. Tetapi Tuhan kita yang tidak terbatas mengerti yang lebih dari sekedar keinginan, yaitu sebuah kebutuhan. Karena itu jika ada sesuatu yang kita inginkan maka itu tidak terjadi, ya bisa saja itu tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam diri kita. Atau ada hal lain yang lebih tepat untuk bisa kita lakukan dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Jadi kita diajak untuk tidak melulu menuntut Tuhan, tetapi justru mau untuk dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, biarlah dalam percakapan Nikodemus dan Yesus kita juga memiliki sebuah pandangan. Pandangan apa? Tentang kehidupan yang baru. Jadi bukan hanya Nikodemus nih yang diajak untuk punya kehidupan baru, tapi setiap kita juga diajak Bapak Ibu Saudara. Karena itu dikatakan kehidupan yang percaya bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Mengapa? Karena dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi Tuhan ingin agar setiap kita masuk dalam hisapan kasih-Nya. Tuhan ingin agar setiap kita masuk dalam karya keselamatan yang Tuhan berikan dan hadirkan bagi setiap kita. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, tetapi kita diajak juga untuk mensyukuri. Mensyukuri apa? Inisiatif Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah kita yang penuh kuasa, penuh kemuliaan, tetapi Dia mau menyatakan dirinya kepada dunia melalui Yesus. Rasa-rasanya kita tidak pernah membaca ya, di Alkitab kita ada tertulis umat Tuhan menangis, ya, umat Tuhan memohon agar Tuhan hadir di tengah dunia, menebus dosa, mati di atas kayu salib. Rasanya nggak ada ya Bapak Ibu Saudara. Tapi pengampunan dosa, keselamatan itu diberikan karena inisiatif dari Allah kita. Ia melihat ada sebuah kebutuhan dari umatnya yang berdosa, perlu dipulihkan, perlu diselamatkan, hingga ia turun hadir di tengah dunia. Ia bahkan melewati jalan penderitaan yang tidak mudah. Dan itu sungguh indah Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan ya setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, ia naik ke surga, ada pencurahan Roh Kudus. Dan saat inilah kita juga melalui masa di mana Roh Kudus membimbing ya setiap kita, bahkan gereja sampai pada masa kini, untuk terus dapat melihat dan juga untuk terus dapat berkarya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah dalam perenungan kita di Minggu Trinitas ini kita menyadari bahwa Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan kemuliaan, juga menghadirkan anaknya, ya, menebus dosa kita, dan mencurahkan Roh Kudus untuk membimbing dan menuntun kita. Karena itu dalam Minggu Trinitas ini kita diajak untuk melihat ketiganya dalam sebuah perikoresis, tarian indah bersama yang dinyatakan Allah di dalam segala aspek-aspek kehidupan di tengah dunia. Karena itu pada saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau memberikan diri kita agar Allah yang terus menyatakan diri juga dapat kita rasakan, dapat kita dengar. Sehingga kita juga diundang, didorong untuk juga bisa menyatakan kasih yang Allah berikan bagi diri kita. Menyatakan kasih di tengah keluarga kita, menyatakan kasih di tengah lingkungan kita, menyatakan kasih di tengah kehidupan kita bersama dengan bergereja kita. Mari Bapak Ibu Saudara memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan, agar pernyataan-pernyataan kasih Tuhan selalu dapat kita rasakan dan kita
dimampukan untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah hidup kita dari sekarang sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Saat teduh untuk kita semua. Seperti yang tadi dikatakan dalam firman Tuhan ya, kita diajak untuk mensyukuri inisiatif Allah ketika Dia mencipta, menyelamatkan, dan bahkan memelihara serta membaharui kita sampai pada hari ini. Itu hanya karena kasih-Nya. Dan Allah menyatakan dirinya kepada kita dengan cara yang unik. Masing-masing kita punya pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Dan Dia nyatakan dirinya pada kita lewat hal yang kecil dan besar. Pada akhirnya, bila kita boleh menyadari bahwa hanya dengan tinggal di dalam Tuhan, hanya dengan bersama Tuhan, kita benar-benar bisa merasakan keindahan itu. Mari kita bersama pujikan indah bersamamu. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan ada kekuatan baru. Dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita pujikan sekali lagi. Hanya dekat rasa tenang ada dalam Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa menjadi suci di dalamnya. Mari bersama-sama kita menaikkan doa-doa kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam kehidupan kami dapat melihat dan merasakan bagaimana Engkau menyertai, memberkati dan melingkupi kami. Karena itu kami mau belajar Tuhan untuk tidak lagi melihat kehidupan kami hanya dalam pemahaman dan pengertian kami semata. Tapi kami juga mau melihat seberapa banyak penyertaan Tuhan yang juga terus hadir, memampukan kami dan menguatkan kami. Karena itu Tuhan, kami juga meyakini dan percaya bahwa juga dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami, Tuhan tidak membiarkan kami seorang diri. Tetapi Tuhan menemani kami dalam perjalanan kehidupan yang tidak selalu mudah ini Tuhan. Karena itu pada saat ini, kami yang saat ini juga mengalami dan merasakan pergumulan-pergumulan dalam hidup kami Tuhan, baik pergumulan dalam iman kami, pekerjaan, pendidikan, bagi setiap umat Tuhan yang merindukan kehadiran pasangan di tengah kehidupannya, bagi setiap keluarga-keluarga Tuhan yang merindukan kehadiran keturunan atau momongan di tengah keluarga mereka, ataupun juga bagi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang sakit dan berada dalam proses pemulihan. Ya Tuhan, biarlah kami tidak menjadi anak-anak yang mudah menyerah, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang mau untuk terus mengarungi kehidupan dan pergumulan ini. Kami mau menyadari bahwa dalam pergumulan inilah kami didewasakan dan juga kami dibentuk oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami juga berterima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan curahkan, sehingga kami dapat berdamai dengan kondisi kami. Kami dapat berdamai dengan kehidupan kami. Kami dapat berdamai dengan tubuh kami yang sakit. Sehingga kedamaian inilah yang juga terus memampukan kami untuk bersyukur dalam segala keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus menyertai dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk klinik Pratama Karya Kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga sertai dalam kehidupan pelayanan bersama, baik untuk akreditasi yang sedang dipersiapkan, ataupun juga untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Biarlah melalui klinik Pratama Karya Kasih ini menjadi sebuah sarana perpanjangan tangan Tuhan, untuk kami semua dapat melayani umat Tuhan dan juga warga di sekitar. Biarlah Tuhan melalui klinik Pratama Karya Kasih ini, nama Tuhan juga terus dapat dipermuliakan. Kasih Tuhan yang Tuhan terus limpahkan itu juga dapat kami nyatakan dalam pelayanan bersama. Berkati Tuhan dan sertai dalam segala proses yang akan dilakukan, pun juga untuk proses akreditasi. Biarlah semua dan segala sesuatunya mendatangkan sebuah sukacita bagi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat Tuhan. Kami yang terus Tuhan panggil untuk berperan serta, kini kami mau belajar untuk menjawab dan merespon panggilan Tuhan. Biarlah setiap kami punya diri, rasa untuk memberikan setiap hal dalam diri kami. Sehingga kami mau Tuhan untuk memberikan peran serta kami dalam kehidupan pembangunan jemaat di GKI Taman Aries ini. Biarlah melalui setiap talenta, karunia yang Tuhan hadirkan, kami juga dapat menyatakannya dalam pelayanan-pelayanan bersama. Sertai kami Tuhan, agar kami juga mau belajar memberikan diri kami untuk berperan serta melayani Tuhan di kehidupan di tengah gerejamu ini.
Ya Tuhan, inilah seluruh seruan doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amsal 3 ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari, dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, menat merusak, pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena tak semu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan, dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Bait yang ketiga dengan berdiri. Yang kumpulkan banyak akan kelebihan, dan yang sedikit akan kekurangan. Burung yang di langit, bunga patung di lembah, tetap dipelihara Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan berkat, kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan di kehidupan kami. Bapa yang di surga, kiranya persembahan ini dapat mendukung pelayanan dan menjadi saluran berkat, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ajar kami juga ya Tuhan, agar kami belajar memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sumber segala rahmat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, biarlah setiap kita mau membuka diri kita, hati kita, agar setiap pernyataan yang Tuhan berikan dan hadirkan memampukan kita untuk semakin melihat kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Dan mari terima berkat Tuhan. Kasih Tuhan terus mengiringimu dalam setiap aspek kehidupanmu. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memampukanmu untuk terus berani melangkah dan merasakan bagaimana pernyataan Tuhan begitu nyata secara konkret hadir di tengah kehidupanmu. Dari kehidupanmu saat ini, pada masa mendatang atau dalam masa lalumu, Tuhan terus menyertaimu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah.
bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Dia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu dia, ku rasakan agung rahmatnya. Ku sadari dia Tuhan yang mempedulikanku dan tak menjauhkan diri. Kini dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, dia segalanya. Kini dia bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, dia segalanya. Ibadah kita sore hari ini telah selesai. Di depan ada ruang komunal untuk kita boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.